warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Para guru besar, para senior, sejawat, para bupati, wali kota, khususnya moderator yang sangat canggih, yang sangat hebat pada malam hari ini. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau tidak salah ini yang kedua kali saya diundang dalam pembicaraan. Alangkah bagusnya memang kalau kita sudah jadi pembicara di akhir-akhir, sehingga saya tinggal mengambil materi dari beberapa pembicara sebelumnya. Namun demikian, barangkali saya juga ingin ada pertanyaan dalam diri saya ketika topik ini dimunculkan untuk didiskusikan. Apa kira-kira yang menjadi latar belakang sehingga kemudian organisasi ID atau pencetus pemrakarsa mengambil topik bagaimana dokter sekarang ini berkiprah di wilayah-wilayah politik. Kalau saya malah mengartikan wilayah politik praktis tadi, apakah itu bupati, eksekutif ataupun di legislatif. Sangat eksklusif memang topik yang dipilih, sangat eksklusif, tapi barangkali juga kita bisa pahami kalau kemudian barangkali kita di hari pahlawan ini kita sedikit bernostalgia, ya romantisme sejarah kemudian ya, bagaimana pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu banyak diwarnai oleh para dokter yang keluar dari atau menembus wilayah di luar profesi kedokterannya sendiri. Saya ada sedikit ya. Barangkali ini sudah disampaikan tadi, latar belakang saya memilih kiprah dokter dari masa ke masa sebagai judul presentasi saya. Dan di sini saya mencantumkan beberapa nama dokter yang terlibat dalam pergerakan di seputar kementerian. Tadi sudah disebutkan ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, penginisiasi berdirinya Budi Utomo. Ada Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo. Ada Dr. Rajiman, Widyodiningrat, yang kita kenal sebagai dokter kandungan dan juga ketua dari BPUPKI, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Ahmad Muhtar, merupakan bumi putra ya, putra dari Indonesia pertama yang menjadi direktur di lembaga Eijkman, yang memperoleh gelar doktor dari Universitas Amsterdam, dieksekusi tanpa pengadilan dengan cara dipancung oleh Jepang. Ada Dr. Muhammad Amir yang pernah menjadi menteri dan wakil gubernur di Sumatera. Ada Dr. Abdul Rifai dan banyak lagi dokter-dokter yang setelah itu. Nah, di luar negeri kita mengenal dokter kulit, Dr. Che Guevara yang berjuang untuk kemerdekaan Kuba. Kemudian ada Dr. Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Pasca kemerdekaan kita punya Dr. Subandrio, mantan Perdana Menteri, Dr. Johannes Lemena, ya, yang menyandang jabatan menteri selama 21 tahun di beberapa kementerian. Kemudian di era Orde Baru kita mengenal ada Dr. Abdul Ghafur, Menteri Pemuda dan serta pernah menjadi anggota DPR RI. Nah, kenapa kemudian sekarang ini kiprah dokter itu seperti cenderung mengalami stagnasi atau mungkin degradasi? Hal ini bisa jadi disebabkan karena sistem kurikulum pendidikan dokter kita yang sangat fokus dan spesialistik. Masalah internal di kalangan profesi dokter juga menjadi salah satu masalah. Umumnya sejawat mengambil posisi yang lebih pasti di zona aman. Nah, kalau kita lihat bagaimana para dokter-dokter kita biasanya cita-citanya setelah jadi dokter kemudian melangkah pasti masuk spesialis, subspesialis dan kemudian berpraktek. Kira-kira itu yang zona paling aman dan paling pasti.
Sementara kalau dunia politik ya itu adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ya. Mereka yang terjun ke dunia politik mestinya memang memiliki mental yang lebih kuat saja, karena seorang politisi itu biasanya mati berkali-kali. Nah, kemudian juga kita lihat peran organisasi profesi yang belum optimal. Kita bisa mengatakan demikian, atau barangkali saya yang kurang mengikuti perkembangan, kita melihat bahwa mana organisasi profesi kita seperti ID itu juga belum mengambil peran yang begitu jelas di dalam pengambilan kebijakan di negara ini. Akibatnya pendidikan dokter sebatas menciptakan teknokrat, maaf kalau ini salah, teknokrat atau tukang manusia, ya, dan sedikit sekali mengembangkan intellectual spirit, sangat terbatas. Perdebatan dan egoisme sektoral bidang ilmu di lingkup dunia kedokteran tampaknya belum selesai. Egoisme sektoral bidang ilmu pengetahuan ini juga saya melihat adalah satu permasalahan yang harus kita selesaikan. Bagaimana para dokter spesialis mengkapling wilayahnya dan kemudian cenderung tidak bisa terima kalau kemudian ada spesialis lain yang masuk dan kemudian mengutak-ngatik kapling mereka. Nah, ini juga barangkali berkaitan dengan disiplin ilmu kita dan juga berkaitan dengan praktek-praktek kedokteran yang kita implementasikan sekarang ini. Kemudian kecenderungan minat setiap dokter untuk menempuh pendidikan, yaitu tadi saya katakan spesialis dan subspesialis, dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis, bagaimana jadi dokter, kemudian ambil spesialis, kemudian subspesialis, praktek di kota besar, punya pasien, dan kemudian bisa hidup lebih nyaman. Nah, saya kira ini yang kita lihat secara faktual ya. Kemudian organisasi profesi seperti ini, mohon maaf, apakah saya yang kurang mengikuti perkembangannya, belum mampu secara optimal menjadi sarana untuk menyatukan pemikiran para dokter dalam debat ilmiah, hingga melahirkan konsep-konsep yang memiliki landasan filosofis, ilmiah, dan implementatif. Bahkan ada penilaian, mohon maaf sekali lagi, ada penilaian organisasi profesi seperti ini hanya menjadi tukang stempel daripada pemerintah. Maaf ya, ini kita bicara apa adanya ini. Nah, karena itu kita bisa berkesimpulan bahwa situasi berpengaruh pada perbedaan titik pandang, di mana nilai kepeloporan terjadi degradasi, ya, erosi nilai kepeloporan dibandingkan dengan zaman di mana awal-awal kemerdekaan. Dan sistem pendidikan bisa menjadi salah satu faktor terciptanya kondisi semacam ini. Otoritas keilmuan, saya ingin mengatakan kepada beberapa teman-teman pembicara sebelumnya, termasuk Prof, secara faktual, Prof, atau dalam prakteknya, otoritas keilmuan itu tidak bisa atau tidak berdaya ketika tidak memiliki kapasitas. Ya, otoritas harus disertai dengan kapasitas. Memiliki ilmu tapi tidak memiliki kewenangan juga kadang-kadang menjadi sia-sia. Karena kadang-kadang kapasitas menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Pada konteks inilah barangkali kemudian teman-teman berpikir bagaimana arah kebijakan itu memang ditentukan kalau kita terlibat langsung dalam politik praktis. Saya tidak menafikan apa yang Prof tadi katakan bahwa kita bermain di high politik, tetapi berapa banyak orang yang mampu mengakses ke arah sana, ya? Berapa banyak, ya? Semacam Prof mungkin bisa, tapi yang lainnya tidak demikian. Situasi politik di negeri kita terlalu beragam dan tidak kemudian sangat sedikit membuka ruang untuk membuka ruang pada pemilik otoritas. Sedikit sekali membuka ruang untuk pemilik otoritas. Apalagi kemudian lahirnya satu kebijakan itu juga kadang-kadang ditunggangi dengan berbagai macam kepentingan.
Penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga dunia, Bank Indonesia, Bank Dunia misalnya, menunjukkan bahwa sebahagian besar dari kebijakan-kebijakan yang keluar di negara-negara berkembang itu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan political capture. Political capture itu adalah satu kebijakan yang keluar yang dipengaruhi dengan berbagai kepentingan-kepentingan. Ada di sana bermain kepentingan kapital, modal, kemudian kepentingan kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, ini penelitian saya pernah membaca penelitian yang dilakukan kurang lebih 10 tahun dari Bank Dunia bekerja sama dengan Bank Eropa, itu menemukan di banyak negara berkembang yang namanya state capture, political capture, itu adalah praktek-praktek yang biasa dilakukan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Beberapa waktu lalu misalnya saja kita pernah dihebohkan dengan cukai tembakau dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat hari ini dan mungkin di hari-hari ke depan, dokter-dokter pun sangat minimal memperoleh akses di bidang kebijakan pun, termasuk kebijakan-kebijakan bidang kesehatan. Saya terlepas dari setuju tidaknya ketika Kementerian Kesehatan dipegang oleh mereka yang bukan dokter, itu menimbulkan pertanyaan besar buat kita. Kalau kita sepakat bahwa profesi kedokteran itu adalah profesi khusus yang memerlukan skill tersendiri, nah bagaimana mungkin kemudian profesi yang sangat khusus ini yang memerlukan skill tersendiri kemudian dipimpin oleh orang yang tidak paham tentang skill tersebut. Kita bisa beralasan bahwa dengan kemampuan manajerial kita bisa memanfaatkan tenaga-tenaga profesional di bidang tersebut. Tapi tentu saja sangat berbeda kalau kita sendiri memiliki kompetensi di bidang. Sebagai kepala daerah yang sudah 9 tahun, ya saya sebentar lagi berakhir periode saya merasakan betul bagaimana kepala daerah yang memiliki kemampuan, ya, memiliki kompetensi, wawasan keilmuannya luas dengan mereka yang latar belakang atau memiliki kemampuan yang sangat terbatas, ya, yang hanya mengharapkan bagaimana kerja-kerja daripada tim atau dinas-dinas yang dia bawahi. Itu sangat berbeda sekali. Nah, dalam kaitan dengan ini mungkin bagaimana mungkin kementerian yang mengurus orang-orang sakit, yang mengurus hal-hal teknis di bidang kesehatan, kemudian dipimpin oleh orang yang bukan kesehatan. Itu tidak berarti bahwa saya tidak setuju, ya. Tapi ini menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah itu mungkin? Kemudian kalau kita lihat di 2 dekade sebelumnya, misalnya kepala puskesmas itu seorang dokter, kepala dinas orang dokter. Sekarang ini tidak, bahkan ada kepala dinas yang sarjana sosial, ada kepala dinas kesehatan yang sarjana sosial, bahkan pernah ada kepala rumah sakit yang ya beberapa waktu lalu kepala rumah sakit yang sarjana pemerintahan. Tapi untung cepat ada keluar regulasinya bahwa kepala rumah sakit itu harus seorang dokter. Nah, inilah hal-hal yang mungkin perlu kita pertanyakan. Saya mengatakan sekali lagi bahwa saya tidak percaya bahwa otoritas itu bisa mempengaruhi kebijakan tanpa ada kapasitas. Akses untuk masuk dalam kebijakan publik itu sangat sedikit sekali. Ruang-ruang mereka yang memiliki otoritas itu sangat terbatas sekali. Oleh karena itu, kalau ada pemikiran bahwa kita harus menjadi pemain, barangkali memang ini suatu pemikiran yang harus kita diskusikan secara bersama-sama, ya. Ini tidak salah, saya kira. Kalau kita juga harus menjadi pemain. Saya menjadi bupati, beberapa teman lain menjadi wali kota dan sebagainya. Dan kemudian ternyata itu bisa, ya. Nah, cuma memang tentu saja kita tidak bisa eksklusif
dalam memerankan. Itu yang pertama saya katakan. Secara individual personal, saya kira ruang ini harus kita buka. Ada adik-adik kita, generasi kita di belakang, kita harus mempersiapkan ke arah itu. Ya, kita harus mempersiapkan ke arah itu. Yang kedua, menurut saya organisasi profesi semacam ini harus betul-betul menjadi kingmaker seperti apa yang dikatakan oleh Prof tadi, ya, betul-betul menjadi kingmaker. Dan untuk menjadi kingmaker tentu saja dia harus menunjukkan kapabilitasnya, ya, bahwa dia memang mampu untuk itu, ya, dia harus menunjukkan kapabilitasnya bahwa dia mampu untuk itu. Salah satu di antaranya mampu tidak sekarang ini ID berperan untuk mempersatukan semua dokter-dokter, semua pemikiran-pemikiran para dokter. Fenomena yang terjadi kemarin, saya lihat masih tidak seperti itu. Misalnya saja, masih ada dokter-dokter yang berbicara di luar dan tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, misalnya seperti itu, ya. Misalnya dalam soal pandemi, dalam soal vaksin, dan lain sebagainya. Ada dokter-dokter lain yang notabene juga anggota ini berbicara lain. Kenapa mereka-mereka ini kita tidak himpun dalam suatu diskusi, dalam suatu forum, dan kemudian kita berdebat habis-habisan, dan di situ, dan tidak usah masuk di ruang pabrik, sehingga kemudian ketika kita keluar, kita menjadi kita memiliki satu konsep yang jelas. Bagaimana orang bisa percaya kepada kita kalau kita sendiri kemudian masih memiliki banyak pandangan-pandangan. Mungkin ini menjadi catatan dari para pengambil kebijakan atau para pemilik kapasitas. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda kalau Anda sendiri tidak bisa menyatukan pemikiran-pemikiran yang ada dalam diri Anda sendiri. Kalau Anda masih berkelahi di antara Anda, ya, berebutan coupling, berebutan dan lain sebagainya, masih sibuk dengan urusan-urusan yang remeh-temeh, yang tidak substansial, bagaimana kemudian saya bisa mempercayai Anda? Bagaimana saya membuka ruang kepada Anda untuk masuk dalam kebijakan-kebijakan yang lebih besar. Sementara urusan yang remeh-temeh aja Anda tidak bisa selesaikan. Itu tidak berarti bahwa ini tidak menyelesaikan itu, tapi masih ada masalah. Ini tidak bisa kita sangkal, ya. Kita masih ada masalah perebutan coupling, ya, ego sektoral dan lain sebagainya. Sepertinya di kalangan para dokter itu agak risih kalau kemudian ruang dia, coupling dia ada orang lain yang membicarakan. Saya di awal-awal melihat fenomena-fenomena semacam itu. Katakanlah misalnya, menurut saya ya, tetapi mudah-mudahan ini salah. Misalnya saja penemuan daripada Dr. Terawan tentang DSA. Yang banyak bersuara orang-orang yang merasa couplingnya terganggu, kan? Lain halnya kalau Dr. Terawan itu spesialis syaraf memang atau bedah saraf yang berbicara tentang DSA, tentu saja reaksi ya terhadap dia tidak sekeras itu. Tapi di awal-awalnya kan sangat keras sekali. Yang pada akhirnya pun kita kemudian bisa menerimanya. Nah, hal-hal semacam inilah yang barangkali harus kita pastikan. Ya. Kalau kemudian kita ingin bagaimana organisasi ini bisa memiliki bargaining position yang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.